Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Radio Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah 5 ulama besar yang pernah dipenjara oleh pemimpin yang zalim. Beberapa ulama terdahulu pernah diterpa cobaan hingga pada akhirnya ditahan dan dipenjara karena menentang penguasa saat itu. Mereka tetap berjuang dengan berbagai karya-karyanya demi kemaslahatan umat muslim. Imam 4 mazhab pun pernah merasakan kurungan penjara, termasuk juga Ibnu Taimiyah. Berikut ini adalah 5 ulama yang pernah ditahan di penjara oleh rezim penguasa saat itu. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dicambuk dan dipenjara di era penguasa Al-Mansur pada zaman dinasti Abbasiyah. Dia ditahan karena menolak dijadikan qadhi. Sebelum itu, di zaman dinasti Umayyah, Imam Abu Hanifah juga pernah ditahan saat Marwan bin Muhammad menjadi penguasa karena menolak tawaran menjadi hakim. Beliau meninggal dunia pada bulan Rajab 150 Hijriah atau 767 Masehi ketika berusia 68 tahun, yakni ketika berada di dalam penjara karena memakan makanan yang telah diracuni. Dalam riwayat lain disebutkan beliau dipukul dalam penjara sampai wafat. Meninggalnya Imam Abu Hanifah menjadi kehilangan yang amat besar bagi umat Islam. Sholat jenazahnya dilakukan sebanyak 6 gelombang dan dengan jamaah setiap sholat mencapai 50.000 orang. Yang kedua, Imam Malik. Imam Malik pernah dihukum gubernur kota Madinah pada tahun 147 Hijriah atau 764 Masehi. Beliau dihukum karena mengeluarkan fatwa bahwa hukum talak yang akan dilaksanakan penguasa tidak sah. Ketika itu, kerajaan Abbasiyah membuat fatwa, yaitu seluruh penduduk perlu taat kepada pemimpin. Siapapun yang tidak mau makan akan terjatuh talak atas istrinya. Lalu Imam Malik dicambuk karena melawan pemerintah Abu Ja'far Al-Mansur karena meriwayatkan hadis bahwa tidak ada talak bagi orang yang dipaksa. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah dituding mendukung Syiah oleh orang-orang yang dengki dengan dirinya, yaitu Mutarif bin Ma'zim. Mutarif memprovokasi Harun ar-Rasyid untuk menangkap Imam Syafi'i dan orang-orang Alawiyin. Mutarif memfitnah dengan melaporkan pada Khalifah Harun bin Rasyid, lalu menyebut Imam Syafi'i terlibat dalam rencana merongrong kekuasaan Harun ar-Rasyid. Kemudian Imam Syafi'i ditangkap, tangan dan kakinya diikat dengan rantai, lalu diarak di jalanan sebagai sosok yang tertuding melawan kekuasaan negara. Namun Khalifah Harun ar-Rasyid adalah sosok yang cerdas dan bijaksana. Tuduhan bahwa beliau seorang yang terlibat sebagai bagian dari Syiah Rafidah yang diduga merencanakan konspirasi perlawanan tidak terbukti. Kemudian beliau dilepaskan. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal pernah dicambuk dan dipenjara selama 30 bulan oleh Khalifah Ma'mun karena tidak mengakui sisi kemakhlukan Al-Quran seperti yang diyakini aliran Mu'tazilah. Khalifah Al-Ma'mun saat itu menyukai bidang filsafat dan mulai memaksakan pandangannya tentang Al-Quran bahwa Al-Quran adalah makhluk. Lantas para ulama dipaksa mengikuti pemikirannya. Namun Imam Ahmad bin Hambal menolak mengikuti pemikiran Al-Ma'mun dan meyakini Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Setelah Imam Ahmad dipenjara, lalu bebas setelah Khalifah Al-Mutawakkil menjalankan kekuasaan.
Yang terakhir, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga pernah dipenjara di Kairo, lalu diasingkan ke Alexandria karena perbedaan pendapat dengan ulama lain yang sezaman kala itu. Setelah bebas, ia berangkat ke Syam dan mengajar di Damaskus. Namun di sana dia kembali berbeda pendapat dalam hal persoalan sumpah dengan talak. Karena masalah itu, dia kembali dipenjara selama 5 bulan. Ia sempat bebas, tetapi setelah itu dipenjara lagi di penjara Damaskus bersama murid yang setia, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di penjara, Ibnu Taimiyah mendapat waktu yang banyak untuk membaca dan menulis sejumlah buku untuk kemudian dikirim keluar penjara. Pada akhirnya, penguasa saat itu malah meminta agar kitab, kertas, tinta, dan pena yang digunakan itu dikeluarkan dari dalam penjara Ibnu Taimiyah pada tahun 728 Hijriah. Ibnu Taimiyah dilarang membaca. Kemudian Ibnu Taimiyah jatuh sakit dan meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.